Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Tri Hidayati ingin mereview tentang penerapan metode certainty faktor pada sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit vertigo. Penggunaan komputer sudah menyentuh berbagai bidang kehidupan sehingga mendorong para ahli untuk mengembangkan penggunaan komputer agar dapat mempermudah pekerjaan manusia. Salah satunya dalam bidang kesehatan yaitu sistem pakar. Teknologi informasi sekarang ini telah banyak dimanfaatkan dan sudah menyentuh berbagai bidang kehidupan. Teknologi informasi yang identik dengan penggunaan komputer merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi yang relevan dalam pengambilan suatu keputusan. Sistem pakar atau expert system adalah suatu sistem yang mencontoh dan menerapkan pengetahuan dari manusia yang diterapkan ke perangkat komputer sehingga komputer bisa menyelesaikan berbagai masalah seperti layaknya seorang ahli atau pakar. Diagnosa merupakan suatu penetapan suatu keadaan normal melalui dasar pertimbangan ilmu pengetahuan atau proses mengerti bagaimana suatu fungsi dalam organisasi saat ini yang diperlukan untuk menemukan informasi. Nah, kata vertigo diambil dari bahasa Latin yaitu verter, yang artinya memutar. Nama ini diberikan kepada orang yang biasanya merasa dunia di sekitarnya berputar-putar, sehingga menyebabkan hilang keseimbangan. Vertigo merupakan perasaan yang abnormal mengenai adanya gerakan penderita terhadap sekitarnya di mana tiba-tiba segala hal yang ada di sekitar kita terasa berputar atau bergerak naik turun di hadapannya. Vertigo adalah lingkungan yang berputar sehingga membuat hilangnya keseimbangan tubuh, juga seringkali disertai dengan muntah-muntah, berkeringat, dan kolaps. Seorang pakar atau ahli, contohnya seorang dokter, akan menganalisis suatu informasi dengan kata atau kalimat seperti besar kemungkinan, mungkin, hampir, seperti, sehingga untuk mewujudkan hal tersebut digunakan certain faktor untuk dapat menjelaskan bagaimana dari singkatan keyakinan pakar terhadap permasalahan yang ada. Nah, CF atau rule MBHE MD buka kurung H E tutup kurung. CF atau certainty factor adalah faktor kepastian, sedangkan MB atau H, E adalah measure of belief, yaitu ukuran kepercayaan terhadap hipotesis H apabila diberikan evidence E antara 0 dan 1. Nah, HE adalah measure of disbelief, yaitu ukuran ketidakpercayaan terhadap evidence. P buka kurung H adalah probability atau probabilitas kebenaran hipotesis H. P buka kurung H atau E probabilitas bahwa H benar karena fakta E. Nah, penelitian terdahulu dari penelitian yang telah dilakukan oleh 11 bahwa forward chaining inference engine yang digunakan dalam penelitiannya yang digunakan untuk mencatat gejala tidak dapat disimpulkan. Maka penggunaan metode certain factor dapat menentukan berapa persentase penyakit dalam penderita pasien melalui hasil perhitungan dalam metode certain factor. Nah, ini ada observasi, interview, hasil pembahasan, halaman daftar usernya, halaman diagnosa, kemudian ada halaman hasil diagnosa. Nah, di sini adalah pembahasan perhitungan nilai certain faktor
nilai certain faktor ini dapat dengan menggunakan kepastian dari seorang pakar terhadap gejala-gejala setiap penyakit dengan menentukan nilai measure of belief atau MB sebagai tingkat kepercayaan dan measure of disbelief atau MB sebagai tidak kepercayaan. Nah, di sini ada gejala dalam penyakit. Kemudian ada keterangan pasti nilainya sangat pasti nilainya 1,0, pasti nilainya 0,9, hampir pasti nilainya 0,8, kemungkinan besar nilainya 0,7, mungkin 0,6 dan seterusnya. Kemudian di sini yang kedua ada tahapan pada metode certain faktor. Di sini ada penyakitnya, gejala penyakit vertigo ringan, gejalanya kepalanya pusing. Vertigo ringan gejalanya pusing, hilangnya keseimbangan, telinga berdengung. Nah, ini adalah rumusnya. CF buka kurung H di koma E sama dengan MB buka kurung H, E MD buka kurung H, E. Nah, itu adalah rumusnya. Kemudian yang B menghitung CF pakar masing-masing gejala dengan menyesuaikan gejala yang dipilih dengan rule. Yang pertama, kepala pusing. CF buka kurung H, E sama dengan nilainya 0,1. 1,0 berarti sangat pasti. Kemudian dikurang 0,0 sama dengan 1. Nah, sekarang kita menghitung CF pakar masing-masing gejala dengan menyesuaikan gejala yang dipilih dengan rule. Yang pertama, kepala pusing. CF buka kurung H, E sama dengan 1,0 dikurang 0,0 hasilnya 1. Yang kedua, hilangnya keseimbangan. CF buka kurung H, E nilainya 0,6. 0,6 berarti mungkin. Kemudian dikurang 0,4. 0,4 mungkin tidak. Dan hasilnya sama dengan 0,2. Yang ketiga, telinga berdengung. CF buka kurung H, E nilainya 0,4. 0,4 itu mungkin tidak dan 0,2 itu hampir pasti tidak, sama dengan hasilnya 0,2. Nah, yang C, langkah selanjutnya menghitung CF masing-masing gejala dengan mengalihkan CF pakar dengan CF user. Yang pertama, kepala pusing. CF buka kurung H, E 1 dikali 0,9 hasilnya 0,9. Yang kedua, hilangnya keseimbangan. CF H, E sama dengan 0,2 dikali 0,8. 0,2 hampir pasti tidak dan 0,8 itu hampir pasti. Dan hasilnya 0,16. Kemudian telinga berdengung. 0,2 dikali 0,6 hasilnya 0,12.
Dan ini yang D, mengkombinasikan nilai CF dari masing-masing gejala. Nah, dari gejala masing-masing seperti 0,9 ditambah 0,16 dikali 1 negatif 0,106, ini ada hasilnya 0,266 dikali 0,894, hasilnya 0,237. Kemudian CF combine 1, CF buka kurung H, E sama dengan 0,237 ditambah 0,12 dikali 1, 0,237, kemudian 0,357 dikali 0,643, hasilnya itu 0,229. Bila dijadikan dalam bentuk angka persentase, maka 0,229 dikali 100 sama dengan 23%. Pengujian dari sistem untuk mengetahui dan memastikan bahwa sistem pakar yang dibuat sudah bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan, dan mengetahui serta memastikan bahwa tidak ada kesalahan atau error dari seluruh fungsionalitas dalam sistem yang dibuat tersebut, maka dilakukan pengujian. Pengujian yang dilakukan yaitu fungsi input, update, delete, search data, tampilan antarmuka, koneksi dengan database. Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan dan diisi oleh responden yaitu para ahli di bidang masing-masing, dari pengujiannya database skor yang didapatkan rata-ratanya yaitu 3,9 dengan kriteria layak. Kemudian dari pengujian algoritma didapatkan skor rata-ratanya yaitu 3,0. Kemudian ini ada pengujian black box testing. Nah, langsung saja kesimpulannya. Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan telah menghasilkan beberapa kesimpulan. Yang pertama yaitu penelitian ini menghasilkan sebuah sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit vertigo dengan menggunakan metode certain faktor. Yang kedua adalah sistem pakar ini dapat membantu pegawai puskesmas di Sudaharjo dengan kegiatan pengolahan penyakit vertigo seperti daftar, diagnosa, dan pelaporan. Yang ketiga, hasil dan pengujian black box testing mendapatkan skor 3,5 dari expert review dan 3,5 dari implementasi rekapitulasi beta dengan kategori valid. Hasil pengujian ini menyatakan bahwa sistem pakar dapat menjadi salah satu sistem yang valid untuk digunakan. Sampai di sini saja review saya mengenai metode certain faktor pada sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit vertigo. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.